Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nidiasari dengan NIM 23401010. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator untuk presentasi hari ini. Presentasi hari ini berasal dari jurnal yang telah kita review dengan judul atau tema Pengaruh e-commerce terhadap hak dan kewajiban produsen, distributor, konsumen terhadap interaksi jual beli. Saya akan sedikit review jurnal tentang pengaruh e-commerce terhadap hak dan kewajiban produsen, distributor, dan konsumen dalam interaksi jual beli. Latar belakang artikel ini berfokus pada pesatnya perkembangan e-commerce yang telah mengubah interaksi jual beli secara signifikan, melibatkan produsen, distributor, dan konsumen dengan hak dan kewajiban yang harus dipahami dan dihormati demi menjaga kepercayaan dan keberlanjutan ekosistem perdagangan digital. Metodologi penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif, mengkaji berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian terkait e-commerce, perlindungan konsumen, serta kasus penipuan daring. E-commerce mengubah interaksi jual beli dengan hak dan kewajiban produsen, distributor, dan konsumen untuk menjaga kepercayaan. Namun resiko penipuan daring meningkat seperti jaringan penipuan Tiongkok yang merugikan konsumen. Hasilnya mengenai teori atau kajian pustaka pada jurnal ini. E-commerce mengubah interaksi jual beli dengan hak dan kewajiban pada produsen, distributor, dan konsumen untuk menjaga kepercayaan. Namun, resiko penipuan daring sangat meningkat, seperti jaringan penipuan yang ada di negara Tiongkok yang merugikan konsumen. Hak konsumen meliputi informasi benar dan perlindungan, sedangkan produsen wajib bertanggung jawab atas produk. Etika bisnis dan nilai Islam menekankan kejujuran dan tanggung jawab. Regulasi dan edukasi diperlukan untuk mencegah penipuan dan melindungi konsumen tersebut. Bahas hasil pembahasan yang ada di jurnal ini. Jaringan penipuan daring asal Tiongkok membuat ribuan toko online palsu yang menawarkan produk bermerek dengan diskon pasar yang cukup besar, sehingga banyak konsumen tertipu dan mengalami kerugian finansial serta pencurian data pribadi. Kemudian kasus ini melanggar hak konsumen atas informasi dan keamanan, serta menunjukkan pengabaian kewajiban produsen dan distributor. Praktik ini juga bertentangan dengan prinsip etika bisnis dan nilai kejujuran dalam Islam. Untuk mengatasinya diperlukan edukasi konsumen, penguatan regulasi, penegakan hukum, serta promosi etika bisnis agar ekosistem e-commerce lebih aman dan adil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gagasan atau pendapat tentang jurnal ini, yaitu ada kelebihan. Yang pertama ada kemudahan dan efisiensi transaksi. E-commerce memudahkan interaksi jual beli antara produsen, distributor, dan konsumen tanpa batasan geografis, sehingga proses transaksi lebih cepat dan praktis. Yang kedua ada akses informasi yang sangat luas. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan produk, harga, dan reputasi penjual sebelum membeli, sehingga hak atas informasi tersebut lebih terpenuhi. Juga ada peningkatan inklusi ekonomi. E-commerce membuka peluang usaha baru bagi produsen dan distributor kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang terakhir ada transparansi dan jejak digital. Setiap transaksi terekam secara digital sehingga memudahkan pelacakan jika terjadi masalah atau sengketa. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang referensi utama jurnal. Kita mengambil dari sebanyak 5 jurnal. Yang pertama dari Mbak Nopi dan kawan-kawan dengan judul Transaksi Digital Berdasarkan Syariah. Yang kedua ada Hasya dan kawan-kawan dengan judul
implikasi etika dalam profil dan strategi penipuan online dalam transaksi e-commerce di ranah cybersim. Yang ketiga ada Ipa Marto dan juga teman-teman yang ada jurnal berjudul Etika Bisnis dalam Ekonomi Digital. Yang keempat ada Mulyana dengan judul Perdagangan dalam Islam. Yang terakhir atau yang kelima ada Ruslan dan kawan-kawan dengan judul Etika Bisnis E-commerce Shopee berdasarkan makosid syariah dalam mewujudkan keberlangsungan bisnis. Kemudian untuk buku-bukunya kita juga mengambil 4 buku. Yang pertama ada Garcia dan teman-temannya dengan judul Jaringan Tiongkok di Balik Salah Satu Penipuan Online Terbesar di Dunia. Yang kedua ada Octaviani dan kawan-kawan dengan judul Analisis Penerapan Teori Etika Bisnis Terhadap Bisnis Digital dalam Menghadapi Masyarakat 5.0. Yang ketiga ada Sugiono dan kawan-kawan dengan judul bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RID Alfabeta. Yang keempat atau yang terakhir juga ada Zulfa dan kawan-kawan dengan judul bukunya Konsep Makosid Syariah dalam Praktik Strategi Pemasaran TikTok dengan Landasan Etika Bisnis Islam. Di era digitalisasi saat ini penuh banyak peluang dan juga tantangan. Jadilah konsumen dan pelaku usaha yang cerdas, jujur, dan bertanggung jawab. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam e-commerce. Jagalah integritas dalam setiap transaksi, karena kejujuran dan kehati-hatian akan melindungi kita dari kerugian dan membangun ekosistem digital yang lebih aman serta adil untuk semua. Jangan biarkan pengalaman buruk menghalangi semangatmu untuk terus belajar dan beradaptasi di dunia digital. Dengan pengetahuan, etika, dan kewaspadaan, kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan e-commerce yang penuh manfaat dan terhindar dari penipuan.